Selamat siang teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kembali lagi bersama kami dari tim Google Indonesia, bersama saya Winston. Dan saya Yosiaki. Dan kita akan mempresentasikan topik yang sangat menarik sekali, Yosi ya. Yep. Untuk memasuki masa liburan, kita akan mempresentasikan tentang remarketing atau yang biasa kita kenal dengan pemasaran ulang. Bagaimana tips-tips untuk membuat kampanye remarketing yang efektif di Google AdWords ya. Yep. Oke, dan seperti biasa Yosi, Hangout on Air kita kali ini akan kita bikin secara interaktif seperti biasanya. Artinya apa? Artinya jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ketik pertanyaannya di bawah ini ya. Nanti ada teman-teman kami, tim kami dari sini yang akan menjawab pertanyaan juga. Dan webinar akan berlangsung kurang lebih 1 jam ya. Dan sekali lagi jika ada pertanyaan, tolong kirimkan. Oke, langsung aja kita mulai Yosi ya. Yep, untuk presentasinya. Oke, kita akan ganti slides. Oke, remarketing atau pemasaran ulang. Oke, seperti yang tadi saya bilang di awal acara, jika ada pertanyaan, tolong ketik pertanyaannya di bawah ini, karena ini sangat penting sekali ya, dan kita akan ada sesi Q&A sebanyak 2 kali, 1 di tengah dan 1 di akhir. Benar. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, ya silakan saja ketik di Google Plus-nya, atau bisa nanti kita jawab. Oke, ada 4 agenda yang akan kita bahas. Pertama adalah apa itu remarketing. Yang kedua adalah bagaimana cara kerja remarketing. Yang ketiga adalah demo membuat daftar pemirsa atau audience list. Jadi kita akan melakukan sebuah demo singkat bagaimana cara membuat audience list ya. Dan yang terakhir adalah demo kampanye remarketing. Oke, apa itu remarketing? Apa itu? Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum terlalu paham apa itu remarketing adalah seperti gini, saya beri contoh. Pernah nggak teman-teman masuk ke sebuah situs, misalnya situs travel atau situs hotel ya, ingin membeli hotel di Bali misalnya. Teman-teman masuk ke situs tersebut, kemudian teman-teman tidak jadi beli. Tetapi besok dan seterusnya sampai seminggu ke depan atau sebulan ke depan, tiap kali teman-teman membuka situs akan selalu muncul nih, dihantui dengan iklan-iklan yang sama terus. Jadi akan muncul hotel di Bali murah, beli sekarang, hotel di Bali murah, beli sekarang. Jadi apa yang namanya? Ini namanya iklan remarketing. Ya, ini namanya iklan remarketing. Jadi iklan remarketing adalah sebuah fitur ya yang memungkinkan pengiklan untuk menjangkau orang-orang yang sebelumnya telah mengunjungi situs web Anda. Oke, dan iklan Anda dapat tampil kepada pelanggan tersebut ketika mereka mengunjungi situs web lain di jaringan display Google. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, karena ini mungkin konsep yang baru untuk sebagian teman-teman sekalian. Jadi remarketing adalah sebuah fitur ya yang memungkinkan pengiklan untuk menjangkau orang-orang yang sebelumnya telah mengunjungi situs web Anda. Oke, dan iklan dapat tampil kepada pelanggan tersebut ketika mereka mengunjungi situs web lain di jaringan display Google. Jadi kalau misalnya yang tadi seperti tadi situs travel, yang situs hotel itu, mungkin karena mereka belum mau menentukan mau membeli sekarang, mereka boleh lihat dulu. Terus tapi kan untung kalau misalnya buat pengiklan, buat mengingatkan ke mereka, dulu mengunjungi situs saya. Benar sekali. Benar sekali. Jadi mungkin iklan juga bisa dibikin sedemikian rupa seperti promo 20% beli sekarang jika beli hari ini, seperti itu. Benar sekali. Itu namanya remarketing atau pemasaran ulang. Oke. Berikutnya fungsi remarketing. Ini yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada seseorang mengunjungi situs Anda. Oke. Kemudian orang ini akan masuk ke daftar pemirsa atau audience list. Ya, nanti kita akan jelaskan secara teknikal bagaimana cara membuat daftar pemirsa dan bagaimana Google mengetahui bahwa orang ini pernah mengunjungi situs Anda. Oke. Jadi setelah seseorang mengunjungi situs Anda, mereka akan masuk ke daftar pemirsa atau audience list. Dan calon pelanggan ini akan melihat iklan Anda ketika sedang berada di situs lain. Oke. Dan apa yang akan Anda dapat dari kampanye remarketing? Dari hasil sebuah studi, di tahun 2011, akun dengan remarketing menghasilkan BPA atau biaya per akuisisi atau CPA ya, cost per acquisition, turun sebanyak 28%. Artinya lebih murah. Rata-rata ya? Iya, karena mereka lebih tertarget. Oke, dan konversi lebih tinggi 51%, ya, dan RKT rasio klik tayang atau CTR click through rate naik sebesar 52% ketika dibandingkan dengan kampanye tanpa remarketing.
Oke, jadi bisa garis besarnya adalah kampanye remarketing menghasilkan performansi yang lebih bagus daripada kampanye tanpa remarketing. Benar. Mungkin seperti yang tadi Winston katakan adalah karena penargetannya lebih akurat, bisa lebih relevan. Karena sekarang ada parameter tambahan yaitu kunjungan ke situs Anda sebelumnya. Jadi ini bisa digunakan untuk lebih menargetkan orang yang dulunya pernah tertarik, cuma mungkin karena satu alasan tertentu. Misalnya mereka terbagi perhatiannya, dipanggil ibunya, terus lupa menyelesaikan belanjanya. Makanya mereka hal ini bisa menargetkan orang-orang yang dulu mungkin pernah mengunjungi, tapi entah karena alasan apapun, meninggalkan situs Anda untuk sementara itu. Benar, karena bisa lebih tertarget, jadi makanya bisa menghasilkan konversi lebih tinggi. Iya. Oke, dan berikutnya ada 3 tipe pemirsa remarketing. Ini lumayan canggih menurut saya. Jadi pertama adalah minat, yang kedua adalah berpikir, yang ketiga adalah konversi. Artinya apa? Pertama adalah untuk pemirsa yang telah menunjukkan minat. Yang kedua adalah pemirsa yang telah sedang dalam tahap pertimbangan atau sedang berpikir apakah akan membeli atau tidak. Dan yang ketiga adalah untuk pemirsa atau pelanggan Anda yang sudah melakukan konversi atau pembelian. Oke. Pertama untuk minat, kampanye remarketing, teman-teman sekalian dapat menargetkan audiens atau pemirsa di kategori minat. Artinya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness dan menciptakan hype. Oke. Dan yang kedua adalah pemirsa yang sedang dalam tahap berpikir. Jadi pengiklan dapat menargetkan pengguna yang sudah menunjukkan minat. Jadi dia sudah, contohnya ya, dia sudah melihat situs Anda, sudah misalnya add to cart ya, atau tambahkan ke keranjang ya, tambah keranjang, tapi belum beli, belum check out. Nah, pengiklan dapat menargetkan kampanye remarketing untuk pelanggan yang telah melakukan hal seperti ini. Ya, dan untuk meyakinkan pengguna yang hampir melakukan konversi. Dan yang ketiga, pengiklan dapat menargetkan pemirsa yang sudah melakukan konversi. Jadi mereka akan menemukan iklan Anda ketika melakukan pencarian di Google, ya, ataupun pelanggan lama yang sudah pernah melakukan konversi. Oke, menarik sekali ini ya. Oke, kemudian teman-teman sekalian, bagaimana cara kerja remarketing? Tapi sebelumnya kita lanjutkan, saya ingin menyapa kembali teman-teman sekalian yang baru saja join ya. Ini kita lihat ada beberapa orang baru join lagi. Jadi yang teman-teman yang baru join, selamat datang di webinar kita kali ini. Teman-teman belum terlambat, kita baru bahas sedikit tentang remarketing. Masih banyak sekali yang akan kita bahas. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, tolong ketik pertanyaan di bawah ini. Dan setelah ini kita akan lanjutkan presentasinya. Ya. Benar. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara kerja remarketing. Ada 2 tipe remarketing, ya Yosi ya. Ada satu adalah display, dan yang kedua adalah penelusuran. Oke. Nah, display remarketing bekerjanya sama seperti saya jelaskan tadi. Ada seseorang mengunjungi situs Anda. Kita ambil contoh situs abc.com. Oke. Dan kemudian abctravel.com. Terus kemudian dia belum melakukan purchase, dia hanya melihat-lihat situs Anda. Oke. Kemudian dengan sistem kami, orang ini akan dimasukkan ke daftar pemirsa atau audience list. Artinya apa? Nanti untuk orang ini, iklan dari situs abctravel.com akan dimunculkan ya di situs-situs lain ketika si A ini browser situs-situs lain. Jadi kampanye abctravel.com ini akan muncul terus ketika si A berada di browsing situs-situs lain. Ini yang disebutkan dengan display remarketing, dan munculnya adalah dalam bentuk display atau iklan bergambar. Oke. Dan yang kemudian adalah remarketing untuk penelusuran. Ini hampir sama ya. Tetapi di yang tahap ketiga di paling kanan screen teman-teman sekalian adalah orang A ini, si A ini akan melihat iklan Anda ketika sedang melakukan pencarian di jaringan penelusuran Google. Jadi iklannya munculnya di jaringan yang berbeda. Satu yang pertama tadi display, yang ini untuk tempat penelusuran jaringan search. Oke. Dan lanjut lagi ya. Kita ambil contoh jika teman-teman salah satu ya, teman-teman sekalian memiliki 3 situs. Pertama adalah situs real estate, ya, jualan seperti real estate agent misalnya. Kedua adalah toko bunga, dan ketiga adalah toko souvenir. Oke. Bagaimana cara kerja remarketing adalah teman-teman memasukkan seperti kode khusus ya, kode khusus pendek ya, atau yang kita namakan dengan tag remarketing ke 3 situs tersebut. Ke situs A, situs B, dan situs C.
Oke. Setelah memasukkan kode, jika ada pengguna yang masuk ke situs Anda, ya, pengguna tersebut akan masuk ke daftar pemirsa atau audience list Anda. Oke, saya ulangi. Jadi jika saya ulangi, setelah teman-teman masukkan tag remarketing di situs tersebut, ya, masukkan kode di situs tersebut. Oke, jika ada pengguna yang masuk ke situs Anda, ya, pengguna tersebut akan masuk ke daftar pemirsa atau audience list Anda. Oke. Dan list tersebut dapat digunakan untuk kampanye remarketing Anda, dan list ini berperan sangat penting. Jadi misalnya 200 orang dalam list, jadi Anda sebagai pengiklan akan menargetkan 200 orang ini terus. Ya, akan memunculkan iklannya di 200 orang ini, karena mungkin salah satu alasannya adalah 200 orang ini memiliki chance yang cukup tinggi untuk melakukan konversi. Oke. Dan teman-teman dapat membuat kampanye remarketing untuk menargetkan pengguna yang berada dalam list Anda. Oke. Nah, satu lagi hal yang menarik ya. Meskipun teman-teman memiliki 3 situs, tetapi teman-teman dapat menargetkan, misalnya, oh, saya hanya mau nih pengguna yang masuk ke situs toko bunga saya, ya kan? Karena konyol kalau misalnya Anda tag-nya sama semua, kemudian Anda bisnis toko bunga, untuk pengiklanan toko bunga, Anda munculkan display remarketing untuk bisnis real estate, kan nggak ada hubungannya. Dan remarketing ini cukup canggih karena teman-teman dapat memisahkan beberapa audience list, dapat membuat beberapa audience list, dan misalnya untuk orang ini, untuk orang yang mengunjungi toko bunga dan sudah hampir melakukan konversi, dapat membuat targeting spesifik itu. Benar. Ya. Jadi ini bagus sekali remarketing. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas ya mengenai demo membuat daftar pemirsa atau audience list. Ya. Oke, silakan Yoshi nih. Oke, terima kasih Winston. Jadi kita tadi mendapatkan penjelasan bagaimana remarketing bekerja dan kenapa itu efektif, yaitu karena mendapatkan matriks atau sebuah parameter untuk menargetkan orang lebih spesifik lagi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana, karena kita mendapatkan feedback dari pengiklan bahwa salah satu hal yang susah dengan AdWords adalah bagaimana cara menyetelnya, atau secara teknikalnya kan sedikit rumit. Makanya kita akan membawa pengiklan dengan sebuah demo untuk membuat daftar pemirsanya. Jadi pertama, tadi kita akan step-stepnya, atau langkah-langkahnya, kita akan memasukkan remarketing tag di situs Anda. Kemudian kita akan membuat atau membangun daftar pemirsanya. Kemudian setelah daftar pemirsanya sudah siap, kita bisa memulai membuat kampanye remarketing Anda. Oke, kalau gitu kita lihat lagi sekarang. Untuk membuat tag pengiklan, pertama kita akan membuat daftar pemirsa. Caranya, pertama kita ke tab kampanye, dan bisa kemudian kita klik ke pustaka bersama. Atau bahasa Inggrisnya campaign, ya teman-teman login ke AdWords-nya, adwords.google.com, masuk ke tab kampanye atau campaign, dan pustaka bersama atau share library. Jadi anggapannya seperti perpustakaan bersama. Ini nanti daftar ini anggapannya seperti buku atau daftar orang yang pernah dulu mengunjungi. Nah, kita akan simpan di sana dulu, di pustaka bersamanya. Oke. Kalau misalnya sekarang ada yang lagi login di Google AdWords juga bisa melakukannya bersamaan. Kemudian kita akan pergi ke klik tautan tampilkan di bagian pemirsa. Kalau misalnya bisa dilihat di monitor, ada pemirsa di sana. Kemudian diklik ke link tampilkan, atau kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya audience. Oke. Kemudian jika Anda melihat ini, artinya Anda belum pernah menggunakan remarketing sebelumnya, jadi kita bisa klik siapkan pemasaran ulang atau persiapkan remarketing kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian pengiklan yang pernah membuat daftar remarketing sebelumnya tidak akan melihat ini untuk sementara ini, karena sebelumnya sudah pernah. Oke, kemudian di sana akan ada opsi untuk memasukkan email webmaster Anda jika yang menangani situs Anda bukanlah Anda sendiri. Namun misalnya Anda ada agennya sendiri atau freelance webmaster yang untuk membantu mendesain dan menangani situs Anda bisa masukkan email mereka. Nanti kode tag-nya atau tagging-nya akan dikirimkan ke alamat email tersebut. Nah, kemudian klik kirim dan lanjutkan. Klik lanjutkan. Dan akhirnya nanti kalau misalnya selesai akan ada tombol kembali ke pemirsa. Dan email tersebut yang berisi dengan kodenya akan dikirimkan ke alamat tersebut berisi informasi mengenai cara menandai tag. Jadi pengiklan sendiri kalau misalnya nggak menanganinya nggak perlu berurusan dengan taggingnya. Nanti bisa ada orang spesifik yang ahli yang bisa membantu. Nah, kemudian untuk kalau misalnya pengiklan sudah cukup
advance, sudah cukup canggih sendiri, bisa mau memasang tagnya sendiri di situsnya dari HTML-nya, bisa klik ke lihat detail tag setelah kembali ke dashboard pemirsa. Jadi kan tadi kita sudah melihat ada step-stepnya kalau misalnya mau mengirimkan email ke webmasternya. Nah, kalau misalnya mau dikirimkan sendiri, mau lihat sendiri, mau dipasang, kita akan kembali ke dashboard pemirsa. Setelah tadi dari pustaka bersama, nanti akan ada di kanan atas, ada detailnya, tulisan lihat detail tag. Terus diklik di sana. Kemudian klik ke penyiapan, yaitu di kanan atas ada semacam kotak kecil dengan tulisan penyiapan, diklik di sana. Nanti terus juga kita akan klik ke link lihat tag AdWords untuk situs web. Nah, kalau misalnya sudah di press, nanti akan kelihatan seperti kolom ini, Google Code untuk tag pemasaran ulang. Nah, ini adalah kode yang akan digunakan Google untuk mendeteksi orang-orang yang dulu pernah mengunjungi situs Anda. Ini dimasukkan ke situs HTML-nya, di back-end-nya. Kemudian, kita tempatkan kode tersebut di sebelum tag body di situs Anda. Ini penting sekali, karena ada beberapa pengiklan yang sebelumnya pernah mencoba menggunakan remarketing, cuma lokasi tempat dia memasukkannya itu sedikit salah. Jadi, untuk mengingatkan lagi, tempatkan kode tersebut sebelum tag body-nya. Kemudian, jika Anda menggunakan situs template, misalnya Wix atau Blogspot, Anda juga dapat memasukkan kode ini di footer. Atau kalau misalnya nggak ada opsinya, bisa menghubungi administrator situs Anda, misalnya administratornya Wix atau Blogspot, terus tanya blogger, terus tanya gimana caranya memasukkan kode remarketing tag Google AdWords ke situs saya. Oke, jadi ini, saya cuma mau mengulang lagi bahwa tempatkan kode tersebut sebelum tag body atau kalau misalnya situs template di footernya. Nah, untuk meletakkan tag remarketing di aplikasi seluler, ini canggihnya Google lagi, Google AdWords karena sekarang kita juga bisa mendeteksi dari mobile applications. Karena sekarang kan banyak pengguna yang menggunakan HP. Makanya kita juga berdasarkan feedback dari pengiklan, kita juga mulai menggunakan ID pelacakan AdWords untuk aplikasi seluler. Nanti ada opsi juga di sana, di bawah tinggal nanti dimasukkan kodenya. Nah, ketika Anda telah menerapkan remarketing tag, list untuk pemirsa Anda akan bekerja dalam seketika. Jadi, daftarnya akan mulai dibangun. Gitu. Nah, jika Anda, nah ini penting juga. Salah satu, tadi kan Winston pernah membicarakan bahwa kita bisa menargetkan halaman-halaman tertentu ya. Nah, jika Anda memiliki banyak situs atau mau menargetkan halaman tertentu, kita bisa membuat daftar pemasaran ulang terpisah dan juga kampanye pemasaran ulang terpisah untuk tiap situs atau untuk tiap halaman. Karena kan beda-beda konsumernya. Anggap saja ada konsumer yang cuma mau melihat secara keseluruhan situsnya gimana. Tapi ada juga pengiklan yang ada juga pengguna yang mungkin sudah hampir mau membeli, cuman belum membeli. Jadi tipe pesan yang akan kita masukkan di iklan kita juga akan berbeda. Jadi kita mesti customize atau kita bisa mengaturnya, mengkategorikannya lebih jauh lagi berdasarkan beragam macam tipe-tipe pengguna atau konsumer Anda. Nah, untuk melakukan itu kita buat aturan untuk lebih mensegmentasikan daftar Anda. Caranya gampang, di Shared Library lagi, di pustaka bersama, di tab pemirsa, kita klik ke plus daftar pemasaran ulang. Nah, setelah itu, kita bisa buat nama daftar pemasaran ulang yang deskriptif dan spesifik. Misalnya, bunga mawar untuk pengunjung ke halaman bunga mawar. Ini misalnya saya punya toko bunga ya, yang seperti tadi contohnya Winston. Kalau misalnya saya ada halaman spesifik untuk khusus bunga mawar, macam-macam bunga mawar dari pink sampai warna ungu. Nah, saya mau menargetkan untuk pengunjung yang dulu pernah tertarik dengan bunga mawar. Yang kita lakukan adalah kita akan memasang tag ini khusus di halaman tersebut dengan aturan tertentu. Nah, caranya kita akan pilih ke tab di bawah ini. Di sana akan ada opsi untuk memilih ke pengunjung ke halaman. Untuk menentukan siapa atau jenis pengguna yang harus ditambahkan ke daftar Anda. Mungkin untuk refresher bahwa ini hanya untuk orang-orang yang mau mengkategorikan secara lebih jauh pengguna-pengguna atau pengunjung ke situs Anda. Karena ada dua macam. Satu adalah pengunjung yang ke halaman generik atau generalnya, ke semua situsnya. Atau kedua, pengunjung yang spesifik. Misalnya ada pengunjung yang sukanya bunga mawar tapi nggak suka bunga lili. Nah, itu adalah salah satu pengunjung yang kita bisa ketatkan lebih jauh lagi. Kemudian kita klik ke aturan,
Tadi kan kita sudah mengeklik ke daftar pemasaran ulang, terus kita klik ke plus aturan di kanan, bagian kanan yang sekarang dilihat di monitor ini. Nah, kemudian kita dapat menambahkan filter tambahan ke daftar pemirsa Anda. Jika Anda ingin menarikkan pengunjung di halaman tertentu, misalnya www.tokobunga.com/mawar.html, kita akan menargetkan ke pengunjung yang sebelumnya telah mengunjungi halaman dengan URL berisi mawar.html. Misalnya, ini contohnya saja. Namun jika Anda ingin melacak ke pengunjung ke semua halaman di situs www.abc.com, di sana kita akan klik abc.com, seperti yang terlihat di monitor sekarang. Jadi ini kita akan menentukan aturannya berdasarkan tipe URL-nya yang dikunjungi oleh pengunjung pada saat berada di halaman tertentu di situs Anda. Ini untuk yang misalnya mau mengkategorikan lebih jauh lagi, lebih spesifik. Kemudian, untuk mengakhiri kita akan masukkan durasi keanggotaan pengunjung Anda di list ini. Karena mungkin tadi yang seperti kita bilang bahwa ini kan sebuah daftar. Daftar ini nggak selalu akan ada di sana pengunjung-pengunjungnya. Akan ada semacam batas durasinya, tergantung kita mau berapa lama menyimpan mereka di daftar tersebut. Kemudian kita klik simpan. Kemudian, setelah selesai itu, Anda akan melihat semua daftar yang Anda miliki. Mungkin coba sebagai contoh, yang di bawah itu ada tulisan semua pengunjung ini adalah pengunjung situs yang general yang mengunjung ke semua halaman di situs Anda, halaman manapun. Sedangkan untuk bunga mawar, itu adalah untuk pengunjung ke halaman spesifik bunga mawar dengan URL misalnya mawar.html. Begitu. Jadi ini yang tadi kita bisa memilah-milah lebih lanjut lagi pengunjung Anda mau seberapa spesifik kita menargetkan pesan kampanye advertising Anda untuk mereka. Begitu. Oke, dan tambahkan sedikit ya. Jadi daftar pemasaran ulang atau remarketing harus memiliki sekurang-kurangnya 100 pengunjung aktif dalam 30 hari terakhir agar Anda dapat menampilkan iklan kepada orang-orang yang ada di daftar tersebut untuk mengunjungi situs display network. Jadi 100 pengunjung aktif ya dalam 30 hari terakhir untuk display. Dan sedangkan untuk iklan penelusuran ya, remarketing penelusuran, Google harus memiliki minimal 1000 cookie atau pengunjung aktif agar iklannya dapat berjalan. Jadi 100 untuk display dan 1000 untuk search. Benar. Jadi mungkin untuk ulang 100 dan 1000. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan. Kita akan memberikan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk teman-teman mengumpulkan pertanyaannya. Dan kita akan jawab, kita akan kembali dalam 1 menit. Dan untuk teman-teman yang baru datang, kita ingin ucapkan selamat datang ya. Ada beberapa orang lagi yang baru join. Teman-teman jangan khawatir, kita ada YouTube-nya. Jadi teman-teman kalau lihat di halaman Google Plus kita, di kanan atas itu ada gambar, ada iklan untuk ada YouTube link, itu tinggal diklik saja. Jadi teman-teman dapat menonton ulang webinar kali ini. Dan kemudian kita juga ada presentation deck, teman-teman dapat mendownload slides ini. Dan juga ada feedback form. Ya, feedback form ini harus diisi ya. Kita rekomendasikan untuk diisi. Karena remarketing ini pun kita kampanye mulai, kita buat webinarnya gara-gara teman sering merequest. Gitu. Oke, kita akan kembali dalam 1 menit ke depan.
Oke, ada beberapa pertanyaan masuk ya, Yap. kita akan jawab dulu. Aku dulu? Ya, Oke, ini ada pertanyaan, bentar. Bapak Muhammad. Apakah pemirsa yang di list akan tersimpan selama? Oh, maksudnya apakah audience list akan berada selamanya di daftar pemirsa tersebut? Jawabannya tidak ya, ada durasi tertentu. Jadi saya bilang teman-teman dapat mengeset ya, misalnya 30 hari, 60 hari, 90 hari, teman-teman dapat mengeset daftar list ini. Dan ini tidak bertahan untuk selamanya, oke? Jadi harus di set. Dan setelah teman-teman mengaktifkan membuat daftar list itu, seketika juga dalam hitungan detik, remarketing itu akan bekerja, audience list itu akan bekerja, akan mulai mencari cookies-cookiesnya dan akan mulai mengumpulkan daftar pemirsanya. Jadi tidak selamanya ya. Dan Anda untuk display, sebelum lupa, Anda untuk display Anda harus memiliki minimal 100 ya, 100 agar dapat remarketingnya dapat jalan. Oke. Pertanyaan kedua ini dari Juan Utami. Selamat hari Kamis, besok hari Jumat, jadi semangat. Kalau untuk e-commerce site, bagaimana cara memasukkan tag remarketing? Apakah harus gunakan tag yang berbeda untuk masing-masing produk? Nah, ingat yang tadi yang saya bilang mengenai penggunaan aturan. Jadi kita bisa menggunakan aturan itu untuk menargetkan ke URL spesifik untuk produk tersebut. Misalnya saya ada 20 produk. Dan tiap produk itu tersebut ada URL-nya masing-masing sendiri. Nah, kita bisa menargetkannya mereka dengan menggunakan aturan untuk tiap halaman-halaman spesifik produk tersebut. Misalnya, satu tag aja, Bi? Satu tag. Oke. Tapi menggunakan aturan-aturan masing-masing. Iya, gitu. Jadi soalnya, Yosi, sebenarnya ada yang fitur lebih canggih, namanya dynamic remarketing. Tapi untuk di Indonesia masih belum bisa. Jadi ini harus punya market center. Tapi jadi untuk sementara kita gunakan aja yang tadi Yosi rekomendasikan, bahwa satu tag ya untuk e-commerce site dan kemudian menggunakan role based list. Ya. Jika ini Bu Juan masih kurang mengerti, dapat kirimkan email kepada tim support kami dan kita akan dengan senang hati pasti akan membantu dalam waktu kurang dari 24 jam. Oke. Ya, kita nanti bisa pikirkan cara workaround-nya atau cara biar kita bisa dengan tools yang ada, dengan fitur-fitur yang ada, kita bisa mendapatkan objektifnya Ibu Juan lagi. Oke, lanjut lagi. Yuk. Ini lanjut lagi ke presentasinya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang demo kampanye remarketing. Oke, silakan Yosi. Oke, untuk demo kampanye remarketing tadi kan kita sudah membuat daftarnya. Nah, seperti yang Anda ketahui, daftar itu adalah daftar terpisah. Jadi, Anda tidak perlu menjalankan kampanye dan membangun daftar Anda secara bersamaan. Artinya, daftar pemirsa dan kampanye adalah dua hal terpisah. Ini salah satu kesalahan yang biasanya sering terjadi karena pemahamannya pengiklan kurang masih belum cukup itu untuk mengetahui bedanya daftar dengan kampanye. Anggap saja, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya anggap saja kampanye itu sebagai sebuah kereta api. Daftar pemirsa itu adalah daftar stasiun yang perlu mereka kunjungi. Nah, jadi kereta atau kampanye Anda itu juga dapat berjalan seperti normal tanpa daftar pemirsa. Namun, untuk mengunjungi stasiun-stasiun tertentu, kita memerlukan daftar yang aktif. Nah, daftar tersebut baru bisa aktif kalau misalnya kita sudah punya cookies atau jumlah pengunjung yang cukup. Tadi yang seperti bilang 100 atau 1000 untuk daftar jaringan penelusuran dan jaringan display. Dan daftar pemirsa di pustaka bersama itu adalah seperti perpustakaan daftar pemirsa Anda yang akan dibangun setiap kali pengguna dengan cookie unik berkunjung. Nah, setelah daftar itu dibangun, kita bisa mulai mengaktifkan atau membuat kampanye terpisah untuk tersebut. Nah, caranya gampang. Pertama, kalau misalnya kita mau membuat kampanye remarketing display atau jaringan display, kita pergi ke kampanye, kemudian kita klik ke semua kampanye online seperti biasa, dan kemudian kita akan pergi ke tab kampanye dan klik plus kampanye, kemudian pilih hanya di display network atau display network only. Ya, kalau dalam bahasa Inggris display network only. Kemudian seperti biasa kita buat nama kampanyenya, tapi ini yang penting, kita harus memilih pemasaran ulang dan juga pemasaran ulang sebagai salah satu opsinya di sana. Kemudian kita akan memilih anggaran harian Anda seperti biasa juga. Kemudian kita bisa selesaikan setelan lain, misalnya bisa pilih BPK maksimumnya dan lain-lain atau penjadwalannya, dan kita dapat klik simpan untuk menyelesaikan proses ini.
Tapi ini cuma baru proses pertama, jadi belum selesai. Kemudian berikan nama grup iklan dan tentukan biaya per klik atau CPC seperti biasa. Setelah selesai, kita bisa klik panah untuk memilih daftar pemasaran ulang di kotak kiri. Jadi kan tadi kita ada dua ya, satu untuk bunga mawar dan satu lagi untuk semua pengunjung ya Winston. Contohnya untuk sekarang ini saya memilih semua pengunjung, yang general saja. Nah, setelah kita klik ke daftar pemasaran ulang ini, kalau misalnya kita mau mengganti, kita nggak mau daftar ini, kita tinggal klik panah ke kiri. Jadi gampang saja. Klik panah kanan, klik panah kiri. Setelah selesai, kita bisa klik simpan dan lanjutkan. Nah, untuk iklan display, kita bisa juga memilihkan sesuai template pilihan dan biaya Anda. Dan setelah itu, kita juga dapat memilih untuk menambahkannya sekarang atau nanti. Yang penting kampanyenya, strukturnya sudah ada. Kemudian tekan simpan iklan. Selesai, sistem Anda akan membawa Anda kembali ke home dashboard dan iklan Anda akan ditinjau selama dalam 24 jam. Nah, untuk demo kampanye, ini karena salah satu hal yang mungkin belum terbiasa adalah kita juga bisa menggunakan remarketing untuk penelusuran. Nah, seperti yang mungkin dijelaskan oleh Winston sebelumnya, misalnya ada pengunjung A mengunjungi situs Anda, mereka akan masuk ke daftar ini dan Anda akan dapat menargetkan khusus ke mereka juga ketika mereka sedang berada di situs lain atau sedang berada di jaringan penelusuran Google. Nah, kita akan membuat pertama, untuk membuat kampanye remarketing di jaringan penelusuran atau jaringan search network, kita pertama buka tab kampanye, dan sekali lagi klik ke semua kampanye online. Kemudian kita klik ke plus kampanye, dan klik ke hanya jaringan penelusuran atau search network only. Kemudian kita buat kampanyenya seperti normal, dengan pilih semua fitur, dan dengan tambah nama kampanye dan anggaran. Lalu klik simpan. Ini berbeda dengan kampanye remarketing display yang sebelumnya, karena di display sebelumnya, kita ada opsi khusus untuk langsung menargetkan ke pemasaran ulang atau remarketing di sana. Jadi ini perbedaan kritikalnya. Kita harus melihat bahwa di sini kita pilih semua fitur. Nah, kita buat iklan seperti normal dengan nama, teks, deskripsi, dan lain-lain. Lalu kita simpan grup iklannya seperti normal. Semuanya seperti pembuatan kampanye teks yang normal untuk ini. Nah, ini di mana kita dapat mulai menggunakan daftar pemirsa tersebut. Setelah Anda selesai menggunakan kampanyenya, kita bisa lihat di kampanye tersebut akan ada opsi untuk memilihkan pemirsa, karena Anda sudah pernah membangun daftar remarketing list sebelumnya. Kemudian kita akan bisa klik ke tab pemirsa untuk mengatur penargetan remarketing Anda. Saya ulang, kita klik ke tab pemirsa atau audience di tab atas tersebut untuk mengatur penargetan remarketing search network Anda atau jaringan penelusuran Anda. Kita klik ke plus pemasaran ulang, karena di sini setelah di tab pemirsa akan kelihatan seperti ini monitornya. Ada klik plus pemasaran ulang. Kemudian kita bisa klik ke penargetan dan juga klik ke tambahkan penargetan. Jadi ini cukup intuitif. Kita tinggal menargetkan dan kita pilih peminat dari pemasaran ulang, karena kita akan menggunakan daftar pemirsa kita sebelumnya. Nah, dari daftar pemirsa yang ingin Anda gunakan, Anda seperti biasa juga dapat memilih tanda panah ke kanan untuk menseleksi daftar tersebut, dan ke kiri untuk untuk mengganti daftar dari yang sebelumnya. Dan setelah ini cukup penting, kita mesti memilih target dan tawaran untuk menetapkan remarketing sebagai penargetan utama Anda. Jika Anda ingin melapiskan pemasaran ulang atau remarketing dengan penargetan lainnya, kita pilih ke khusus tawaran. Ini penting, saya ulang lagi. Untuk menggunakan remarketing, daftar remarketing pemirsa Anda sebagai penargetan utama, kita klik ke target dan tawaran. Sedangkan untuk melapiskan daftar pemirsa ini dengan penargetan lainnya, kita klik khusus tawaran. Kemudian kita klik simpan. Dan selesai, Anda akan dibawa lagi ke halaman ini dan Anda akan dapat melihat daftar pemasaran ulang yang sudah dipilih oleh Anda. Jadi selesai juga akhirnya. Yosi sudah melakukan demo ya, cara membuat daftar pemirsa dan juga satu lagi untuk daftar pemirsa, demo kampanye display, dan juga demo kampanye jaringan penelusuran. Oke, mantap sekali. Dan sekedar recap saja teman-teman sekalian, ada 4 agenda yang kita bahas ya pada hari ini. Apa itu remarketing? Ya. Kemudian adalah bagaimana cara kerja remarketing. Dan yang ketiga adalah cara membuat pemirsa atau audience list. Ya.
Dan yang terakhir adalah demo, kampanye, remarketing, display, dan penelusuran. Iya. Oke, dan seperti biasa kita akan ada sesi Q&A kedua. Kita akan munculkan muka kami. Iya, halo, selamat hari Kamis lagi. Dan kita akan ada sesi Q&A. Sesi Q&A kali ini kita akan membuka pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan, tolong kabarkan aja, ketik pertanyaan di bawah ini dan kita akan segera menjawab. Dan kita akan kembali dalam waktu kurang lebih 1 menit. Dan untuk teman-teman yang harus pergi dulu, tolong jangan lupa isi feedback form-nya. Ya, feedback form-nya di halaman Google Plus Page ada feedback form, tolong diisi. Ya. Satu, ada pertanyaannya, seberapa puaskah Anda dengan webinar kali ini, dan apa topik yang Anda inginkan, seperti itu aja. Ya. Kalau nggak salah 5 untuk puas, 1 untuk tidak, yang paling tidak puas, gitu aja. Oke, dan kita akan kembali dalam 1 menit, teman-teman sekalian. Pertanyaannya, kalau misalnya ada mau mengenai tipsnya, mengenai tadi yang bagian-bagian teknikalnya, atau mungkin mengenai secara konsep keseluruhan untuk bisnis Anda, bisa juga untuk remarketing, bisa tulis di sana, nanti bisa kita jawab bersama-sama. Oke, kita akan kembali dalam 1 menit. Ya. Oke, kita kembali lagi. Yuk. Oke, kita akan jawab beberapa pertanyaan ya. Pertama ada pertanyaan dari Bapak Lukas dan Bapak Hans. Ya. Jadi Bapak Lukas tanya, salah satu syarat untuk activation adalah 1000 cookies. Bagaimana cara mengetahui angka tersebut? Dan Pak Hans ini bertanya pertanyaan yang cukup mirip. 100 pengunjung aktif itu dapat dihitung berdasarkan apa? Jadi akan saya jawab berbarengan ya. Jadi untuk Pak Lukas dan Pak Hans dan untuk teman-teman sekalian, cara untuk mengeceknya adalah masuk ke share library atau pustaka bersama, dan teman-teman dapat melihat berapa data atau berapa jumlah audiens yang sudah dikumpulkan. Jadi misalnya audiensnya masih 80, artinya masih kurang 20 untuk dapat aktif ya. Dan ini list ini akan bertambah terus setiap detiknya, ini akan updated kayak real time update. Jadi mengumpulkannya dari mana, dapat dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan orang ya yang masuk ke situs Anda dan kemudian yang ke-detect, dan cookiesnya akan disimpan. Ya, jika orang ini mengizinkan cookiesnya untuk dicek oleh tag dari remarketing itu sendiri, tag dari audiens itu sendiri. Oke, jadi saya ulangin. Pertama, orang masuk itu kita sudah anggap satu audiens, tapi dengan syarat dia harus mengizinkan tag itu untuk mendeteksi cookies itu sendiri, untuk menyimpan cookies itu sendiri. Dan untuk mengeceknya, cara mengetahui berapa yang sudah Anda kumpulkan, jumlah audiensnya, adalah melalui share library atau pustaka bersama dari daftar pemirsa, teman-teman dapat melihat itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang incognito gitu, yang pakai situs-situs web browser yang... Ya, karena agak susah. Kalau incognito kadang tidak bisa kita detect. Iya. Dan berikutnya... Ini pertanyaan mengenai... Oh ya. Ini punya aku artinya nih ya. Iya. Saya punya iklan remarketing tapi tidak jalan, tidak ada tayangan dan klik, kenapa? Apa ada salah di kodenya? Oke, jadi ada beberapa alasan ya kenapa iklan remarketing itu bisa nggak jalan. Pertama, mungkin dari segi kode. Ya, dari segi kode, mungkin teman-teman salah memasukkan kodenya. Jadi, apa yang dapat teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa cek ulang kodenya, atau teman-teman bisa kirimkan email kepada kami, jadi kami bisa cek. Ya.
Tapi seharusnya masukkan kode, jika itu masuk kode sudah benar, itu adalah permasalahan kedua adalah teman-teman harus ingat bahwa jumlah audiens harus memenuhi minimum dari remarketing itu tersendiri. Jadi 100 pengunjung aktif dalam 30 hari terakhir ya untuk kampanye display dan 1000 pengunjung aktif untuk kampanye remarketing penelusuran. Jadi dalam 30 hari tag itu sendiri harus menyimpan sebesar 100 untuk display dan 1000 untuk penelusuran, dan cara ceknya seperti saya bilang sebelumnya melalui share library atau pustaka bersama itu. Ya. Dan yang ketiga, jika teman-teman merasa dua-duanya sudah jalan, sudah benar dari segi kode dan segi audiens, tapi masih belum jalan, nah itu saatnya untuk kirimkan email. Ya. Kirimkan email kepada tim support kami dan kita dengan senang hati pasti akan membantu. Kita akan cek semuanya di mana salahnya. Tetapi jika teman-teman tidak mau ngecek kodenya atau maksudnya tidak kebingungan untuk mengecek kode atau kebingungan untuk mencari jumlah audiens, kirimkan email aja. Ya, tim support kami akan dengan senang hati membantu teman-teman sekalian untuk menjalankan kampanye remarketingnya. Yeah. Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya mengenai apakah ada tips baik untuk melakukan remarketing secara efektif. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya paham bahwa di sini kita baru membahas basics-nya saja untuk setup remarketing. Tapi untuk menjawab secara singkat pertanyaan Anda, saya akan memberikan ilustrasi. Namun sebelumnya, untuk informasi tambahan, jika Anda ingin mengcustomize untuk kampanye dan bisnis Anda dapat dengan mudah menghubungi tim Google AdWords melalui halaman bantuan. Nanti kita akan bisa membantu Anda lebih lanjut. Jadi seperti yang telah kita bincangkan sebelumnya, remarketing adalah fitur efektif untuk pengiklan, terutama untuk pengiklan dengan jumlah lalu lintas yang cukup signifikan secara historisnya ke situs Anda. Jadi kalau misalnya remarketingnya Anda sudah mendapatkan sekitar 100 atau 1000 cookies, ini akan sangat efektif untuk Anda. Terutama menjelang musim liburan ini di mana orang-orang akan mulai berbelanja dan juga akan mulai mencari-cari produk-produk tertentu dan lain-lain tertentu, misalnya untuk liburan ke Afrika atau ke Korea gitu. Dan dengan remarketing, Anda dapat menawarkan pesan atau iklan yang spesial atau customized dan spesifik ke pengunjung Anda. Salah satu keuntungan remarketing untuk membahas lagi adalah dengan kampanye penulisan normal, Anda cuma memiliki insight dari kata kuncinya untuk melacak pengguna berdasarkan keinginannya mereka atau intentnya mereka untuk mencari sesuatu. Dengan remarketing, kita bisa mendapatkan sinyal tambahan dan akses ke pengunjung yang sebelumnya telah mengunjungi situs Anda sebelumnya dan lebih berkemungkinan besar untuk membeli. Dan Anda perlu ingat bahwa customer Anda tidak selalu mengikuti pola pembelian yang linear atau lurus. Kadang kita ada pengunjung yang menulis sesuatu, berhenti mencari, terus mereka menelusuri ulang lagi Google, kemudian membandingkan produk, baru mulai mereka akan membeli. Oleh sebab itu, ini akan sangat kritikal agar Anda dapat muncul di internet untuk mengingatkan pengunjung tentang Anda. Nah, salah satu tipsnya, ini mungkin saya kasih ilustrasinya lagi, cobalah remarketing dengan pesan iklan yang baru. Karena daftar pemirsa Anda, coba kita lihat secara konsepnya ya, bahwa daftar pemirsa adalah daftar pemirsa yang sebelumnya telah mengunjungi atau telah mengklik iklan Anda yang lama. Dengan pesan iklan yang berbeda untuk menonjolkan kepada pemirsa keuntungan lainnya dan juga alasan lain untuk membeli produk atau lain dari situs Anda dapat menonjolkan berbagai macam keunikan situs dan memberitahu mereka apa hal yang paling efektif untuk kenapa mereka harus membeli dari situs Anda. Contohnya, jika salah satu pesan di iklan Anda adalah pengiriman dalam 7 hari, pasti on time. Tapi ini tidak menarik pengunjung untuk berkonversi. Kita bisa mencoba dengan pesan iklan lainnya, misalnya pengiriman gratis untuk 10 order pertama hari ini. Nah, jadi kita bisa mengatur pesan-pesannya sehingga konsumer yang terdiri dari beraneka macam rupa dan perawakan bisa di-customize pesan iklannya. Nah, remarketing juga dapat membantu Anda untuk menargetkan ulang pembeli yang lama. Jika Anda, ini khususnya untuk penjual-penjual yang dulu, yang sering misalnya menjual produk yang seperti fashion atau pakaian yang ada musim-musimnya tersendiri, atau untuk produk-produk yang juga bisa kadaluarsa atau bisa expire. Nah, kita bisa mencoba lagi untuk remarket ke pelanggan yang lama. Salah satu contohnya, saya kasih pertanyaan kepada Anda. Jika Anda merencanakan untuk mengupgrade atau mengupdate produk atau layanan software Anda dalam 6 bulan, kita bisa menargetkan ulang. Dan kalau misalnya Anda ada pengiklan yang menjual karton susu bubuk yang akan habis dalam 3 bulan, bisa menargetkan ulang juga, berikan diskon mereka 10% untuk pembeli yang lama. Nah, kalau misalnya Anda menjual pakaian model fashion terbaru untuk musim akhir tahun, sama seperti sebelumnya, bisa targetkan ulang juga ke pengunjung yang lama. Dan ingat bahwa Anda juga memerlukan lalu lintas pengunjung yang relevan agar penargetan remarketing ini dapat bekerja dengan sukses. Ya, jadi itu seperti
untuk tips-tips singkatnya mengenai bagaimana cara remarketing, bisa mengenalkan pengunjung lama atau pengunjung dan pembeli yang lama. Jadi ini salah satu tipsnya, pesan yang berbeda dan juga dengan penargetan yang berbeda. Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan berikutnya. Kita masih ada waktu. Oke, kita masih ada waktu. Sebentar, saya baca dulu pertanyaannya. Oke, ini untuk dari Kurota Ayun. Kurota Ayun. Oke, CPC atau cost per kliknya apakah cenderung lebih besar dari kampanye yang lain? Jadi ini pertanyaan menarik sekali dari Kurota Ayun ini. Untuk dari BPK, dari segi CPC, saya tidak bisa bilang bahwa CPC-nya bakal lebih kecil atau lebih besar. Tapi apa yang saya bisa jamin adalah Anda menargetkan pelanggan yang lebih relevan kepada bisnis Anda, di mana itu lebih penting. Oke, jadi misalnya ada 100 orang, ya Anda menargetkan ke 100 orang itu sendiri, atau lebih baik Anda hanya menargetkan 10 orang yang benar-benar relevan dan telah menunjukkan minat, di mana Anda tidak akan membuang CPC itu sendiri. Jadi kalau untuk CPA-nya turun, saya jamin, di mana itu lebih bagus, ya kan? Karena CPC itu hanya orang masuk ke situs Anda, tapi CPA adalah orang di mana melakukan acquisition atau melakukan konversi. Jadi secara garis besarnya kesimpulannya adalah CPC saya tidak bisa jamin. Yang saya bisa jamin adalah CPA, saya nggak bilang saya jamin. Yang saya bisa yakinkan adalah CPA bakal turun. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa mengambil dari sisi yang lain, kita anggapkan saja bahwa CPC atau BPK-nya itu adalah sebagai investasi. Anggap saja bahwa dulu ada pengunjung yang sudah mengunjungi ke situs Anda atau ke toko Anda. Anda sudah membimbing mereka, menunjukkan sekitarnya, ini produk-produk yang saya miliki. Tapi mereka karena alasan tertentu, mereka keluar dari situs atau toko Anda. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita mau membayar lebih banyak untuk the last one mile atau 1 mil terakhir di mana kita akan tinggal 10% lagi mereka mau membeli, kenapa kita tidak mengingatkan mereka kembali untuk berkunjung dan membeli dari situs Anda. Jadi kita ambil dari ini sebagai arah investasi bahwa BPK-nya mungkin belum bisa terjamin mana yang tergantung dengan level kompetisinya, marketnya, pasarannya. Cuman ini kita lihat secara internal, ini adalah seberapa banyak Anda mau willingness-nya Anda untuk menginvestasikan untuk konsumer tersebut, untuk konsumer yang hampir mau membeli tapi belum. Nah ini dibandingkan dengan masyarakat atau konsumer yang baru lewat di jalan, jadi kan mereka akan ini adalah sebuah yang dibilang sebagai qualified lead atau lead pembeli yang lebih berkualitas. Sekali. Jadi kesimpulannya adalah saya ingin menambahkan satu hal lagi adalah tidak semua bisnis cocok untuk remarketing karena dua hal dari segi bisnis sendiri, apakah bisnis itu cocok, dan yang kedua dari segi policy. Karena tidak semua untuk Google sendiri, untuk beberapa produk kita tidak izinkan untuk remarketing. Ya, jadi dan ini jauh lebih strict daripada policy lainnya untuk dari policy landing page. Jadi jika teman-teman tidak yakin tapi ingin membuat remarketing, kontak kami ya. Kita dapat berdiskusi apakah bisnisnya cocok dan kita juga dapat berpikir mengecek dari segi policy-nya apakah bisnis teman-teman layak untuk tayang untuk remarketing. Yeah. Oke, teman-teman sekalian, kita harus mengakhiri webinar kita kali ini. Seperti biasa, kita ada link di YouTube-nya untuk teman-teman yang baru datang ya, atau teman-teman yang mau menonton ulang, ada webinar, ada link YouTube-nya di halaman G+ kami. Dan kemudian juga ada feedback form yang tolong diisi, ya benar-benar tolong diisi feedback form kali ini. Pertanyaan sederhana aja yang kurang dari 1 menit untuk mengisinya. Dan jika teman-teman ingin memberikan feedback kepada saya, Winston Toyosi, silakan. Dan teman-teman juga memberikan feedback kepada Google sendiri, kepada apa webinar berikutnya, silakan aja. Dan jangan lupa dipilih untuk yang remarketing ya. Di drop-down menu-nya pilih yang remarketing. Untuk tanggal ini, hari Kamis ya. Dan kemudian itu dulu, nanti kita akan berjumpa lagi di webinar 3 minggu depan. Untuk topiknya kita masih pikirkan, masih dapat berubah ya. Kita sudah ada topiknya, cuman kita masih bisa berubah dengan dari feedback teman-teman. Jadi tolong kirim feedbacknya dan kita akan berjumpa lagi 3 minggu depan ya. Dan tapi teman-teman jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, tolong kirimkan pertanyaan, kirimkan email kepada tim kami jika teman-teman ada pertanyaan. Kita dengan senang hati pasti akan membantunya. Mengenai remarketing atau mungkin mengenai apapun bisa. Oke, terima kasih. Saya Winston dan saya Yoshiaki. Dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Stop broadcast.